Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mereview bab language kedua dari buku Cognition Matlin, yang judulnya Language Production and Bilingualism. Yang pertama itu, tentunya dalam berbahasa, kita mengeluarkan bahasa atau berbicara bahasa itu. Nah, dengan memproduksi kata itu, kita tuh menggunakan banyak otot motorik mulut yang rumit dan berbagai bagian dari vokal production kita gitu, kayak misalkan dari lidah ataupun pita suara dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang juga kita pasti, karena kita manusia, kita pasti memiliki kesalahan dalam berbicara, yaitu yang disebut dengan speech errors. Nah, kesalahan bicara ini biasa juga disebut sebagai slip of the tongue. Jadi, slip of the tongue ini terkadang dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sound error, kesalahan dalam bersuara, atau morpheme error, kesalahan morpheme, sama word error, atau kesalahan kata. Contoh yang saya gunakan adalah misalnya word error, atau kesalahan dalam kata. Misalnya, saya pergi ke toko buku untuk membeli majalah. Nah, jadi kesalahannya itu urutan katanya menjadi terbalik, yaitu jadi majalah saya pergi ke toko buku, ataupun majalah beli toko buku saya gitu, kayak gitu. Terus kemudian ada penggunaan gesture. Nah, penggunaan gesture ini pasti sering kita lihat kan. Seperti saya sekarang ini menggunakan gesture untuk menegaskan atau misalkan untuk membantu saya dalam berbicara gitu. Nah, gesture juga itu tuh sangat membantu dalam penghafalan. Dalam sebuah research disebutkan bahwa orang yang disuruh untuk menghafalkan sebuah gambar atau kalimat itu dengan dia diam, dan orang yang dengan dia menghafalkannya dengan menggunakan gesture, kemudian hasilnya itu orang yang menggunakan gesture lebih banyak menghafal katanya daripada orang yang tidak menggunakan gesture. Kemudian kita juga tentunya dapat memproduksi sebuah kalimat. Nah, gimana sih memproduksi sebuah kalimat itu? Kan ada tuh tahapannya, tahapan memproduksi ucapan, yaitu yang pertama itu merencanakan inti dari kalimat tersebut. Jadi misalkan gagasan pokoknya lah ya. Kemudian menyusun struktur umum kalimat. Nah, tadi saya juga salah berbicarakannya, slip of the tongue juga. Terus menyusun struktur umum kalimat. Kemudian memilih kata-kata yang spesifik. Kemudian selanjutnya adalah mengartikulasikan fonem. Nah, kemudian kita juga sering mulai merencanakan bagian terakhir kalimat sebelum kita mengucapkan bagian pertama kalimat itu. Kemudian jika kita ingin lancar, berarti jika kita berbicara dengan lancar atau memproduksi kalimat dengan lancar, berarti artinya kita mampu bergerak cepat melalui 4 tahapan produksi kalimat yang setelah saya sebutkan tadi. Kemudian, keraguan dalam menyampaikan perkataan, bergumam atau Nah, kita tuh sebenarnya sering kan ya kalau misalkan berbicara pasti kadang-kadang memproduksi bergumam kata nah itu tuh menunjukkan tandanya keraguan, dan biasanya itu tuh menghabiskan waktu lebih banyak gitu dengan menggunakan bergumam atau Kemudian ada juga yang disebut dengan linearization problem, ataupun masalah mengatur kata-kata dalam urutan linear yang teratur. Nah, jadi linearization problem itu sebetulnya jadi kita memiliki banyak konsep atau banyak ide di kepala kita, kemudian kita tuangkan. Nah, kadang-kadang itu kan mengoverlap sehingga disebut linearization problem. Tapi kalau kita
dapat menyusunnya secara berurutan, itu tidak masalah, itu tidak problem ya. Kemudian kita lanjut lagi. Writings. Nah, dimana artinya itu menulis. Orang-orang teknis dan profesional itu melaporkan bahwa kalau menulis itu menepati 30% dari hari kerja mereka. Jadi, sebagai pekerja yang profesional, banyak juga ya untuk menulisnya, harus menulisnya. Nah, gimana sih tahapan menulis itu? Nah, tahapan menulis itu ada 3 tahap, yaitu perencanaan, kemudian pembuatan kalimat, dan kemudian revisi. Hayo, revisian. Kemudian lanjut lagi pada bilingualisme atau bilingualisms. Seorang bilingual ialah orang yang aktif menggunakan 2 bahasa yang berbeda. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ataupun bahasa Spanyol dengan bahasa Jepang, bahasa Spanyol bahasa Inggris, bahasa Jepang bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada juga yang biasanya dia itu menggunakan lebih dari 2 bahasa yang disebut sebagai multilingual. Namun, orang multilingual juga biasanya sering disebut bilingual karena mungkin orang-orang telah lebih mengenal bilingual daripada multilingual. Kemudian di bilingualisme itu terdapat 2 jenis orang, yaitu di mana dia simultaneous bilingualisms ataupun sequential bilingualisms. Nah, simultaneous bilingualism itu yaitu orang yang bilingual karena dia tuh dari kecilnya misalkan ya sudah dipelajari 2 bahasa, misalkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ataupun bahasa Korea dengan bahasa Indonesia, ataupun Indonesia dengan bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian sequential bilingualisms adalah dari katanya saja sequential, yaitu sequential, sequence berurutan, yaitu orang yang belajar bahasa gitu setelah bahasa ibunya, misalkan setelah dia bahasa Indonesia, kemudian pada waktu setelahnya, waktu beberapa tahun kemudian dia belajar bahasa Inggris atau misalkan belajar bahasa Korea dan lain sebagainya. Jadi tidak secara bersamaan gitu, berbeda waktunya, ada urutannya. Nah, orang bilingualisme ini biasanya memiliki latar belakang yang pertama itu tinggal di setidaknya menggunakan negara yang menggunakan 2 bahasa. Misalkan saja Indonesia kan banyak bahasa daerah. Nah, jadi orang-orang tuh sebenarnya bilingualisme, orang-orang yang bilingual gitu kan, dia menggunakan bahasa daerahnya, misalkan bahasa Sunda, dan dia juga menggunakan bahasa Indonesia. Ataupun misalnya contohnya di India, mereka belajar bahasa India, dan tentunya mereka juga belajar bahasa Inggris sebagai second language mereka. Dan juga contohnya di Singapura banyak yang menggunakan bahasa Inggris, namun ada juga yang menggunakan bahasa Melayu, jadi bilingual gitu, jadi mereka harus bilingual. Kemudian bahasa di rumah itu tidak digunakan untuk sekolah atau bisnis, misalkan dia di rumahnya menggunakan bahasa Sunda, tapi untuk bisnis dan sekolah itu diharuskan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, jadi dia menjadi orang bilingual. Kemudian karena penjajahan. Nah, mungkin karena penjajahan ini kan karena yang dijajah, jadi memaksa gitu untuk orang itu tuh belajar bahasa yang dijajah sehingga mereka lebih mudah dalam berkomunikasi dengan orang pribumi daripada mereka harus belajar bahasa pribumi. Kan lebih baik orang pribumi yang mereka suruh untuk belajar bahasa mereka. Kemudian ada juga yang terakhir itu belajar bahasa. Nah, ini jelas ya, kita tuh pasti bisa bilingual karena kita belajar bahasa tertentu gitu yang ingin kita pelajari. Misalkan ingin belajar bahasa Korea, ya udah belajar, jadinya dia bilingual gitu. Nah, orang bilingual juga memiliki banyak keuntungan loh. Keuntungannya itu
Misalkan dia memperoleh lebih banyak keahlian dalam bahasa ibu mereka. Jadi biasanya nih orang-orang bilingual nilainya gitu ya, kalau misalkan di sekolah nilai bahasa ibunya, atau misalkan kita bahasa Indonesianya gitu, misalkan orang ini bilingual bahasa Indonesia bahasa Inggris, kemudian nilainya ternyata di bahasa Indonesia juga dia lebih tinggi gitu karena dia bilingual. Bilingual juga unggul dalam selective attention ataupun seleksi perhatian gitu maksudnya tuh ya, pada tugas bahasa yang relatif halus. Jadi, kemudian ada anak-anak bilingual juga lebih baik dalam mengikuti instruksi yang rumit dan melakukan tugas-tugas di mana instruksi berubah-ubah. Kemudian bilingual juga tampil lebih baik pada tugas pembentukan konsep dan pada tes kecerdasan nonverbal. Anak-anak bilingual juga jauh lebih kreatif katanya. Terus anak bilingual juga lebih sensitif terhadap beberapa aspek bahasa. Nah, dibalik keuntungan bilingual, ada juga kerugian dari bilingual. Tapi kerugiannya itu nggak banyak kok, justru lebih banyak yang keuntungannya. Kerugian dari orang bilingual adalah mereka memproses bahasa sedikit lebih lambat dibandingkan dengan orang yang monolingual atau bahasanya satu saja. Kemudian ada interpretasi simultan dan working memory. Nah, itu tuh biasanya tuh yang terjadi tuh misalkan contohnya itu penerjemah. Orang yang suka translator lah ya. Penerjemah dia misalkan tour guide. Dia itu tour guide di Indonesia dan orang yang datangnya itu misalkan orang yang native speakers yang bahasa ibunya itu bahasa Inggris. Kemudian dia mentranslatekan langsung gitu. Jadi dia langsung bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, jadi caranya tuh gimana sih dia tuh? Nah, dia tuh perlu mengelola 3 tugas memori kerja pada waktu yang bersamaan, yaitu pertama, memahami satu segmen bahasa Indonesia, 1 atau 2 kalimatnya, kemudian mentransformasikan segmen bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Inggris, kemudian dia berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi ada 3 nih proses orang menerjemahkan itu. Mungkin segitu saja review yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.